Perahu bermuatan 3 orang nelayan di Kabupaten Lampung Selatan tersambar petir ketika hendak pulang usai mencari ikan di perairan dekat Pantai Minang Rua, Desa Klawi, Kecamatan Bakauheni, Jumat malam. Seorang nelayan yang berada di dalam perahu nahas tersebut meninggal dunia, sementara 2 orang lainnya luka berat. Korban meninggal dunia bernama Izal berusia 40 tahun. 2 korban luka bernama Jasmani berusia 45 tahun dan Sarmani berusia 35 tahun. Ketiganya warga Desa Waimuli, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Perahu yang mereka tumpangi turut rusak akibat tersambar petir yang datang bersamaan dengan hujan. Ya, sekitar pukul 5.30 itu nelayan dari Waimuli itu dia tadinya habis taur jaring, dia orang mau pulang. Terus setelah ada petir yang terakhir itu mereka minta bantuan ataupun melambaikan tangan kepada yang ada yang di pinggir. Kebetulan juga mereka ada yang mau turun ke badan, itu namanya Yudi. Korban itu ada 3, yang 1 selamat, yang 1 kritis, dan yang 1 meninggal dunia. Seluruh korban dievakuasi oleh warga dan Polair, Lampung Selatan. Jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah duka dan 2 korban yang luka dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Gempa bumi yang terjadi pada hari Jumat sore merusak bangunan di 2 desa di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggambus. Rumah kayu milik Saripudin, warga desa Sudimoro, ambruk rata dengan tanah. Menurut korban, guncangan gempa sangat dirasakan. Tak lama kemudian rumahnya perlahan ambruk. Tak ada korban jiwa dan luka, sebab saat gempa Saripudin dan keluarganya sedang berada di luar rumah. Ini bekas reruntuhan puing-puing apa ini, Pak? Oh, ini bekas gempa kemarin, Pak. Tiba-tiba ada gempa, runtuh dia. Bapak pemilik rumah ini ya? Iya. Itu kejadiannya jam berapa? Lebih kurang ya gempa kemarin itu kira-kira jam 4:05 lah kira-kira itu. Terus ada korban jiwa atau tidak ini? Alhamdulillah kalau korban jiwa nggak ada, Pak. Di Desa Banjarsari, Kecamatan Semaka, terdapat 1 rumah milik Wagiman, pagar masjid serta menara air milik Pondok Pesantren Toalikun Jandah ambruk akibat gempa. Ada gempa, ya itulah, terus tiba-tiba kedengaran suara bom gitu kan. Nah, rontok itu tembok. Nah, kejadiannya jam berapa itu, Mas? Sore ya, sekitar jam berapa itu ya. Nggak lihat jam sih, Pak ya. Waktu kejadian itu kisaran jam 4, antara jam 4 sampai jam 5 ya. Pokoknya pas ada gempa itulah pas banget. Ada korban jiwa nggak, Bu? Alhamdulillah nggak. Pada lari keluar semua. Terus harapannya apa, Bu? Ini karena musibah ini, Bu? Ya semoga ada bantuan dari atas, dari ibu kota, Pak Wali Kota. Terus untuk aparat pekonnya udah ada yang meninjau belum, Bu? Kemarin Pak RT yang meninjau, kalau Pak Lurahnya kayaknya belum. Warga, aparat desa, dan aparat keamanan bergotong royong menyingkirkan puing bangunan yang ambruk. Minggu siang, seluruh korban akibat gempa telah didata oleh pamong desa. Para korban berharap kepada pemerintah diberikan bantuan perbaikan rumah. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggambus. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dan puluhan pegawainya berhamburan keluar saat gempa berkekuatan magnitudo 6,6. Mereka berlari dari lantai 3 dan berkumpul di halaman kantor Pemkot. Sejumlah warga di gedung pelayanan 1 atap yang sedang mengurus kartu kependudukan juga turut berhamburan keluar. Rasa banget kan, jadi semua orang juga panik ikut berhamburan keluar. Nah, kebetulan di kota ini ada titik kumpul di depan kantor di pelayanan TV, jadi semua masyarakat kumpul, termasuk Bunda Eva juga sebagai wali kota Bandar Lampung ikut menenangkan warga yang panik. Lama nggak Mas tadi Mas keluar? Kerasanya berapa detik kira-kira? Saya kerasanya begitu aja lewat, langsung kaget, langsung lari keluar.
keluar ruangan, takut terjadi kenapa-napa hal yang tidak diinginkan, maka langsung mengamankan diri, lari keluar untuk kumpul nyari di tempat yang aman. Kepanikan saat guncangan gempa sebagian dirasakan oleh warga di Kalianda, Lampung Selatan. Para pengunjung rumah makan dan warga bukan pengendara merasakan guncangan gempa bumi. Mereka sempat berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Guncangan gempa terasa sekitar selama 10 detik. Meski demikian, ada juga pedagang yang tidak merasakan gempa, namun baru menyadari saat para pelanggannya panik berhamburan keluar. Kerasa nggak tadi ada gempa ini, Bang? Nggak sama sekali nggak kerasa. Ini kita di mana sih, Bang? Posisi lokasi kita tadi? Ya posisi di sini. Ya biasa dagang dari sini, cuman orang-orang ngomong gempa, ada gempa gitu. Dagang kan. Mudah-mudahan ada gempa ini nggak ada. Istilahnya nggak ada musibah yang diharapkan lah. Aman-aman aja. Kita khawatir nggak, Bang? Ya khawatir. Data BMKG Lampung Utara, gempa berkekuatan magnitudo 6,6 berada di kedalaman 10 km dengan pusat gempa 52 km Sumur Banten di Provinsi Banten. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi. Gempa bumi dirasakan oleh masyarakat di sejumlah daerah di Lampung, diantaranya Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Utara, Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Ya, benar baru saja terjadi gempa, tepatnya pada pukul 16.09 14 waktu Indonesia Barat, yaitu hari ini tanggal 14 Januari 2022. Gempa tersebut dengan kekuatan 6,7 dan gempa tersebut berada di daerah 52 km barat daya Sumur Banten. BMKG Lampung Utara memastikan bahwa gempa bumi tidak menimbulkan tsunami, namun dampak gempa bumi menyebabkan sejumlah rumah di Tanggamus rusak. Tim Liputan melaporkan dari Lampung. Tim gabungan Polres Pringsewu dan Polisi Kehutanan Lampung Minggu siang menangkap seorang pembalap kayu sono keling di dalam hutan lindung register 22 Waiwaya, Desa Sumber Banding, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu. Dari dalam hutan ini, petugas menyita 37 batang kayu sono keling yang telah dimuat ke truk. Kompensasi itu gimana, Mas? Tersangka bernama Sugiman, berusia 61 tahun, warga Neglasari, Pringsewu. Tersangka mengaku kayu sono keling dijualnya dengan harga 9 juta rupiah per kubik. Biasa untuk dijual kan? Ya iya. Berapa harganya per kubiknya berapa biasanya? Kalau A1, A2 itu harganya 9 juta. 9 juta. Itu rencananya mau Bapak jual atau pakai sendiri? Ya kalau yang kecil-kecil itu pakai sendiri, ada yang kecil itu untuk gagang pisau, untuk gagang ini rencananya kan tuh. Kayu sono keling dicuri tersangka dari 4 lokasi berbeda di dalam hutan lindung register 22 Pringsewu. Polisi menjerat tersangka pasal 82 ayat 1 dan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, ancamannya hukuman 5 tahun penjara. Satreskrim Polres Pringsewu telah mengamankan 1 orang inisial SG terkait dengan tindak pidana illegal logging yang dilakukan di daerah Pekon Sumber Bandung, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu di register 22 Waiwaya, yang dimana mengamankan 37 batang jenis kayu sono keling. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadah kayu sono keling hasil curian di hutan lindung serta para pekerja penebangnya. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.